Shalom jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama memperkatakan Mazmur 91 dan kita mengenal lebih lagi apa itu Pentakosta ketiga. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon, yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama
pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Aba Bapa yang kami puji dan kami sembah, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terlebih lagi kami dapat memuji, menyembah Engkau melalui ibadah online hari ini. Kami percaya Engkau sudah memberkati setiap mereka yang ambil bagian dalam ibadah online hari Minggu ini. Berkat-Mu yang luar biasa sudah terjadi pada setiap mereka yang mengambil bagian pada ibadah online ini. Terima kasih Bapa, karena kami juga akan diberkati melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang sudah Engkau urapi dan limpahkan hikmat-Mu, sehingga siapapun yang mendengarnya ikut diberkati dan merasakan damai sejahtera serta sukacita dari surga. Kami berdoa juga pagi ini buat Gembala sidang kami, Bapak Niko Noto Raharjo beserta wakil-wakilnya. Berkat-Mu atas Bapak Niko Noto Raharjo dan wakil-wakilnya terus ada dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini di hari-hari ke depan. Juga untuk bangsa Indonesia, kami percaya Engkau sedang campur tangan atas perkembangan negara kami Indonesia. Engkau sendiri yang akan membuat negara Indonesia semakin makmur, sejahtera, aman, damai. Engkau juga yang memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Presiden Joko Widodo, sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil memberikan ketenteraman bagi seluruh rakyat Indonesia yang makin bersatu. Para pemimpin-pemimpin kami yang lainnya juga akan menjalankan tugas mereka dengan tulus untuk memajukan bangsa Indonesia. Karena hikmat-Mu turun atas setiap pemimpin-pemimpin kami sampai yang ada di desa-desa sekalipun. Terima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu untuk Bapak Gembala kami, yaitu Bapak Roditus Mangunsaputro. Berkat yang indah terus mengalir dalam kehidupan Bapak Roditus bersama istri, anak-anak, mantu-mantu dan cucu-cucunya. Terima kasih juga buat pemeliharaan-Mu atas umat-umat-Mu di GBHOT. Kami semua di GBHOT menjadi umat-umat yang diberkati dan terpelihara sempurna. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mendengar doa kami yang kami sudah minta di dalam nama Yesus Kristus yang dahsyat. Haleluya. Amin. Kita percaya Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat, amin. Karena Dia telah mati, tapi Dia bangkit dan mengalahkan maut. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian bagi Raja kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, karena Kau Allah kami yang ajaib. Engkau Tuhan kami yang telah bangkit dan mengalahkan maut. Dan karena itu ya Tuhan, sampai hari ini kami masih bisa merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, inilah ungkapan dari hati setiap kami Tuhan. Ujilah setiap hati kami ya Bapa. Murnikan terus hati kami Tuhan Yesus. Karena kami hanya ingin terus memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari kita nyanyikan dari awal. Ujilah aku Tuhan. Cobalah, cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Kami rindu Kau ya Bapa. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Kami mau agungkan Engkau, kami mau tinggikan namamu, sebab Engkau Allah kami. Terima kasih Yesus, oh terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hanya Kau yang layak terima puji, hanya Kau yang layak terima pengagungan. Oh narabosha, narabasi, ikan narabasha, kanarabo, ikan narabasha, narabo. Engkau dahsyat Tuhan, bertahtalah Bapa atas kami. Urapi setiap kami Tuhan dengan minyak yang baru, dengan pengurapan-Mu yang kudus ya Tuhan. Urapi setiap kami Yesus, urapi setiap kami Bapa. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh narabashenda narabaya narabo. Terima kasih untuk hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih atas jamahan-Mu bagi setiap hati kami Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Ikan narabosha narabaya narabasi, ikan narabaya narabase. Kami hanya bisa terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami hanya bisa terus menaikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami hanya bisa terus menjadi hamba-hamba-Mu yang terus mengagung-agungkan nama-Mu Tuhan. Oh narabasha kanarabaya narabase, ikana narabaya narabaya narabasi. Oh Jesus, Jesus. Yes. Ku agungkan, katakan Yesus. Yesus Raja, Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Katakan ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Katakan ku agungkan, haleluya. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak Kau layak disembah. Sorakan haleluya, 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 haleluya. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada.
Saya percaya ketika kita bersungguh-sungguh hati beribadah kepada Tuhan, menghormati Tuhan, maka kita akan merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita pagi hari ini. Nah saudara, kita masih ada di dalam suasana merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan saya percaya kebangkitan Tuhan Yesus mempunyai arti yang begitu dalam bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya pagi hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan satu tema khotbah dengan judul Ada Kuasa Kebangkitan Bagi Orang Percaya. Firman Tuhan yang akan terambil pada pagi hari ini dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ke-9. Perikopnya adalah kebangkitan Kristus. Firman Tuhan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpannya di dalam hati dan yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, perikop ayat bacaan kita pagi hari ini adalah kebangkitan Kristus. Kata kebangkitan memiliki arti bangkit dari kematian. Kata ini diterjemahkan dari bahasa Yunani, anastasis, di Perjanjian Baru yang berarti bangkit atau berdiri lagi. Saudara, kebangkitan Yesus dari kubur merupakan satu kenyataan sejarah yang tidak dapat dipungkiri. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah pokok utama dari segala rencana Allah dengan umat manusia. Kebangkitannya adalah satu tanda bagaimana Tuhan Yesus berkuasa atas maut. Dan itulah sebabnya kepercayaan iman Kristen kita dibangun di sekitarnya, dari kematian Tuhan Yesus kepada kebangkitannya. Nah saudaraku, inilah yang menjadi dorongan utama bagi para pengikut-pengikut Kristus di awal abad pertama Masehi. Bagaimana mereka terus gencar memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sebagai dasar iman percaya kekristenan kita. Ini penting Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahkan ketika saudara Yudas mengkhianati Tuhan Yesus, maka di antara murid-murid itu memilih pengganti daripada Yudas, yaitu Matias. Dan mereka tidak sembarang memilih pengganti Yudas, tidak sembarang untuk memilih Matias. Karena apa? Para rasul berkata, Matias yang mereka sebut akan menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya, tentang kebangkitan Kristus. Dan ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat ke-22. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan ketika kebangkitan, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus diimani oleh para rasul, diimani oleh para murid-murid Tuhan Yesus, maka mereka rela untuk dipenjara.
Mereka rela untuk dianiaya hanya untuk apa? Mengabarkan Injil Tuhan, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sebagai penebusan dosa bagi setiap manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak fakta yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya pada hari yang ketiga. Lalu selama 40 hari berturut-turut menampakkan diri kepada para muridnya. Dan ketika saya mempelajari para penulis Alkitab, saudaraku, secara khusus para penulis Perjanjian Baru mencatat secara detail 12 bukti Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Nah, berikut catatan lengkap para murid tentang Tuhan Yesus yang menampakkan diri. Yaitu yang pertama, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tertulis di dalam Yohanes 20 ayat 10 sampai 18. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria dan perempuan lainnya. Di dalam Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Lalu yang ketiga kepada Petrus. Di dalam Lukas 24 ayat 33 sampai 34. 1 Korintus 15 ayat 4 dan 5. Lalu yang keempat kepada dua murid dalam perjalanan ke Emmaus. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Lalu yang kelima, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 10 rasul. Yohanes 20 ayat 24 sampai 31. Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Lalu yang keenam, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 11 rasul. Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 49. Lalu yang ketujuh, saudara, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 7 rasul di dalam Yohanes pasal 21. Lalu yang kedelapan kepada semua para rasul. Matius 28 ayat 16 sampai dengan ke-20. Lalu yang kesembilan, ayat yang baru saja kita baca, kepada 500 murid. 1 Korintus 15 ayat 6. Lalu kepada Yakobus, saudara Tuhan Yesus, dalam 1 Korintus 15 ayat 7. Dan yang ke-11 kepada para rasul kembali, Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 8. Dan juga kepada Paulus beberapa waktu kemudian. Dituliskan di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 9. Juga di dalam 1 Korintus 15 ayat 8. Saudara, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid dalam tubuh kebangkitannya. Dalam tubuh kebangkitannya itu adalah fakta-fakta penting yang harus kita perhatikan, saudara. Ada tanda-tanda penderitaan di atas kayu salib itu masih ada di dalam tubuhnya. Tuhan Yesus setelah bangkit dari antara orang mati, saudaraku, bisa dilihat dan itu dibuktikan oleh para muridnya. Saudara, dari beberapa ayat di atas yang kita baca, yang kita renungkan saat pagi hari ini, maka kita bisa menemukan fakta ketika Yesus menampakkan dirinya. Fakta yang menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit dalam rupa manusia. Yesus sungguh-sungguh bangkit dari kematiannya. Yang pertama, fakta yang kita dapati adalah masih ada bekas luka Yesus di tangan, kaki, dan tubuhnya. Itu tertulis di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 20. Fakta yang tidak bisa dipungkiri. Fakta yang nyata, para muridnya pun melihatnya. Yang kedua, fakta yang terjadi. Yesus yang telah bangkit bisa dilihat. Karena selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Bahkan Yesus bisa disentuh dan dijamah oleh para muridnya. Tertulis di dalam Matius 28 ayat 9. Dan yang ketiga fakta yang ada, saudara. Yesus bangkit menjadi manusia badani sesungguhnya. Yesus menyuruh para murid untuk menjamah dan memeriksanya. Dan yang keempat, Yesus juga makan dan minum bersama murid-muridnya ketika menampakkan dirinya. Ini adalah fakta-fakta yang ada, yang tidak bisa dipungkiri, sekalipun ada beberapa orang, saudara, yang memberitakan berita-berita palsu
yang terjadi sampai dengan hari ini. Alkitab menuliskan demikian. Tetapi fakta menunjukkan Yesus telah bangkit dari kematiannya, dari antara orang mati. Dan saudaraku, setelah disalibkan dan dia hidup, dia menampakkan diri kepada banyak orang. Saudara, jika ada yang menyangkal dan mengatakan bahwa itu hanyalah halusinasi atau wahyu semata, bagaimana mungkin Yesus bisa disentuh dan diraba, dirasakan dengan panca indera? Kalau ada orang berkata bahwa itu adalah halusinasi orang, mana mungkin Tuhan Yesus bisa disentuh, diraba, bahkan memperlihatkan tanda-tanda luka di tangannya, tanda-tanda luka di kakinya, bahkan tanda-tanda luka di lambungnya. Itu bukan halusinasi. Itu adalah fakta yang terjadi. Itulah sebabnya, saudara, iman Kristen kita dilandaskan kepada hal itu. Bagaimana mungkin kalau itu halusinasi semata? Para murid bisa mencatat, bisa menuliskan dengan begitu detail, dengan begitu rinci, peristiwa demi peristiwa. Bukan hanya satu orang saja yang mencatat, tetapi banyak murid-murid Tuhan Yesus mencatatnya akan peristiwa-peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Dan tulisan itu begitu teliti, begitu detail, saudaraku. Bisa saja, saudara, Tuhan Yesus ketika bangkit dari kematian, Tuhan Yesus bisa saja langsung naik ke sorga tanpa perlu menampakkan diri kepada para muridnya selama 40 hari. Pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan Yesus tidak langsung naik ke sorga setelah kebangkitannya? Tetapi justru kenapa harus menampakkan diri kepada para muridnya selama 40 hari? Jawabannya, saudaraku, saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dan ini harus kita resapi betul-betul. Kenapa Tuhan Yesus menampakkan dirinya dan kebangkitannya itu kepada saudara dan saya, murid-murid Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus ingin memberikan arti dalam kebangkitannya. Kebangkitannya bukan sekedar kebangkitan biasa, tetapi kebangkitannya memberikan kehidupan kepada setiap murid-muridnya. Kebangkitannya memberikan kehidupan bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Saudaraku, ada beberapa hal yang saya catat tentang kebangkitannya, saudara. Yang pertama, kebangkitannya bukti kebenaran atau validitas iman Kristen. Ya. Ini tercatat di dalam Markus 14 ayat 27 sampai 28 yang berbunyi demikian. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai." Perhatikan, saudara. Ayat ini luar biasa. Akan tetapi sesudah aku bangkit, Tuhan Yesus katakan, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Saudara, pada saat Tuhan Yesus berhadapan kepada para muridnya, Tuhan Yesus sudah menyampaikan sesuatu yang penting kepada para muridnya bahwa dia akan mati dan para muridnya yang disebut dengan domba-domba itu akan tercerai-berai. Tetapi ada hal yang luar biasa. Tuhan Yesus katakan, tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Oh, haleluya, haleluya. Saudara, Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa dasar iman kekristenan itu dibangun atas kematiannya. Saudara, bukan hanya sekedar kematian, tetapi ada hal yang lebih penting lagi, saudara. Banyak orang penting yang lain mati tapi tidak bangkit. Tetapi saudara, kematiannya itu adalah untuk menebus segala dosa-dosa manusia. Dosa manusia hanya bisa ditebus dengan kematiannya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus turun ke alam maut untuk menyelamatkan saudara dan saya.
supaya kita memiliki kehidupan. Tetapi bukan saja dia mati, saudara, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan kebangkitannya itu, saudara, memberikan jaminan kehidupan baru untuk saudara dan saya. Kebangkitannya itu memberikan satu jaminan bagi setiap orang yang percaya untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dalam surat perjanjian baru, saudara, penuh dengan ajaran akan kebangkitan Tuhan Yesus. Hal itu juga ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam Korintus 15 ayat 14 dan 17. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Kamu masih hidup di dalam dosamu. Jadi kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya merupakan satu kesatuan yang mendasari iman kekristenan kita, yang mendasari iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus melakukan pengorbanan itu di atas kayu salib. Maka saudaraku, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, hendaklah menghormati kematiannya dengan cara hidup dalam kebenarannya, saudara. Karena kita percaya akan kematiannya menebus segala dosa-dosa kita. Kuasa kebangkitannya memberikan satu kehidupan yang baru untuk saudara dan saya. Itulah sebabnya kewajiban kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Kita harus menghormati pengorbanan Tuhan Yesus. Hidup di dalam kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam kehidupan kita, saudara. Kenapa? Karena itu merupakan satu dasar keimanan kita kepada Tuhan. Bahwa kebangkitannya merupakan satu kebenaran yang sudah teruji, terbukti. Nah, saudara, lalu yang kedua, kebangkitannya memberikan damai sejahtera. Lukas 24 ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Ketika para murid ada dalam keadaan ketakutan, kecemasan, kekalutan, khawatir karena kematian Tuhan Yesus, mereka berkumpul bersama-sama membicarakan tentang kematian Tuhan Yesus. Dan mereka merasa ketakutan, saudaraku. Di tengah-tengah mereka berkumpul di ruangan yang tertutup. Kalau saudara nanti boleh membaca semua ayat demi ayat. Dalam pintu yang tertutup, maka tiba-tiba Tuhan Yesus datang menjumpai mereka. Lalu perkataan apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada para muridnya? Di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah kecemasan yang luar biasa, damai sejahtera bagi kamu. Ya, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera di tengah-tengah ketakutan, kecemasan, kekhawatiran kita, saudara. Hari-hari ini kita masih ada di dalam pandemi, saudara. COVID-19, satu virus yang tidak kelihatan. Tetapi banyak orang yang cemas, banyak orang yang khawatir, banyak orang yang ketakutan menghadapi kematian, saudaraku. Virus yang kecil yang tidak kelihatan itu, saudara, menjadi satu hal yang menakutkan. Bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, saudara. Kekhawatiran, merasa ketakutan, kecemasan. Dan kita seringkali, saudaraku, mendengar orang meninggal, kanan, kiri, depan, belakang, meninggal, membuat kita menjadi khawatir. Tetapi ada Yesus yang bangkit. Dan dia memberikan damai sejahtera untuk saudara dan saya. Saudara, kalau berbicara tentang mati bukan hanya COVID saja, saudara. Kalau sudah waktunya untuk mati, saudara tidur pun saudara bisa mati. Pada saat saudara duduk makan, kalau sudah waktunya untuk mati, maka mati. Bukan hanya karena COVID. Virus yang kecil yang tidak kelihatan membuat manusia takut. Tapi kita tidak takut kepada Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi dia ada.
Oleh sebab itu saudaraku, mari di tengah-tengah kekhawatiran pada hari-hari ini, kecemasan yang sedang kita hadapi, ketakutan akan satu hal, saudara, kebangkitan Tuhan Yesus datang kepada saudara dan saya, dan Dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini penting. Dalam kehidupan ini kita memerlukan yang namanya damai sejahtera, agar kita boleh menikmati dalam kehidupan ini berkat-berkat Tuhan, berkat kehidupan. Saudaraku, damai sejahtera penting, dan kebangkitan Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera untuk saudara dan saya. Yang ketiga, saudara, kebangkitannya memberikan kehidupan. Filipi 3 ayat 10-11 menuliskan begini, ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, ini dituliskan oleh Rasul Paulus dan Timotius ketika sedang memberikan penegasan kepada jemaat di Filipi, bahwa ada kebenaran sejati yang harus dimengerti sungguh-sungguh. Ada satu pengenalan yang benar dalam diri Tuhan Yesus, melalui penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, untuk mengajar kita, mengajar jemaat-jemaat di Filipi, termasuk mengajar kita untuk menjadi serupa dengan Dia, menjadi serupa dengan Kristus. Karena ini penting, saudara, di dalam kehidupan kita ini harus mengejar keserupaan dengan Kristus. Kenapa? Karena kita yang semula mati, maka kita akan hidup di dalam kekekalan setelah dihidupkan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, ada yang berkata barangkali, Pak, itu kan kehidupan nanti. Yang sekarang bagaimana? Nah, saya mau katakan, saudara, banyak orang Kristen yang masih hidup di dunia ini. Hidup memang, tetapi sesungguhnya mati. Mungkin saudara akan terkejut. Ada orang Kristen yang sepertinya hidup, tetapi sesungguhnya mati. Saudara mau bukti? Hari-hari ini, saudara, ketika ibadah online, mari kita cek, mari kita koreksi. Bagaimana ketika kita beribadah secara online, nggak ada yang lihat. Ketika kita memuji Tuhan, saudara, apakah kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh? Dan kedapatan banyak orang Kristen ketika ibadah hari-hari ini, saudara, beribadah sepertinya hidup tapi mati. Bersuka cita, bertepuk tangan, tapi wajahnya datar. Bertepuk tangan tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Orang Kristen hidup tapi ibadahnya mati, tidak ada gairah, tidak sungguh-sungguh. Sikapnya seenaknya sendiri, saudaraku, tidak menghormati Tuhan. Model begini, saudara, maaf, saya mau katakan, orang Kristen model zombie. Hidup, tapi wajahnya mati. Saudaraku, tidak ada ekspresi. Oleh sebab itu, ibadah online tidak menjadi halangan kita untuk beribadah secara sungguh-sungguh. Kalau kita mau menyembah Tuhan, kita menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Kalau kita memuji Tuhan, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu adalah orang-orang yang memiliki kehidupan karena kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Kebangkitannya pasti akan memberikan kita gairah untuk mengasihi Tuhan. Yang keempat, saudara, kebangkitannya memberikan kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu, perhatikan saudara kata ini, tetapi kamu akan menerima kuasa. Akan? Sudah menerima belum? Belum. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Perhatikan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ada orang Kristen tetapi belum menerima kuasa. Sehingga saudaraku, ketika tidak menerima kuasa itu, belum menerima kuasa itu, ketika disuruh berdoa tidak berani berdoa. Oh, jangan saya, yang lain saja. Ya. Saudara, kenapa? Karena mereka
belum menerima Roh Kudus yang turun, dan kebangkitan Tuhan Yesus akan menjanjikan untuk saudara dan saya akan dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus, maka tempatnya adalah tempat yang kudus. Itulah sebabnya hari-hari ini saudara, dalam kuasa kebangkitannya kita harus hidup di dalam kekudusan. Tidak bisa main-main lagi supaya Roh Kudus itu turun atas kita. Tetapi kamu akan menerima ketika kita hidup dalam kekudusan, maka Roh Kudus itu turun di dalam kehidupan kita. Dan kita pasti bisa menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa orang yang benar. Doa orang yang benar, orang yang hidupnya dalam kekudusan, pasti doanya punya kuasa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Itulah sebabnya saudara, mari kita hidup dalam kekudusan, intim dengan Tuhan. Dan hari-hari ini kuasa kebangkitan Tuhan Yesus telah memberikan kita satu kehidupan yang baru. Kebangkitannya telah membuat iman kita terus kuat kepada Tuhan Yesus. Kebangkitannya memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kebangkitannya memberikan semangat dalam kehidupan kita. Dan kebangkitannya memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Bagi saudara yang percaya akan hal ini, katakan amin. Amin, puji Tuhan. Mari saudara, kita satukan hati. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan karena kasih Bapa begitu luar biasa. Mari siapkan hati kita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit demikian tinggi kasih Bapa. Segala yang malu demikian dalam Kau tebus hidupku. Mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti dunia langit demikian
Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami boleh memiliki Tuhan seperti Engkau yang setia, yang mengorbankan diri-Mu untuk keselamatan kami. Engkau yang telah rela mati dan Engkau bangkit Tuhan. Dan kebangkitan-Mu memberikan kami kemenangan. Kebangkitan-Mu memberikan kami kehidupan. Bahkan kebangkitan-Mu memberikan kami pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu. Siapakah kami ini di hadapan Tuhan? Sehingga Engkau berkenan Tuhan untuk terus mengasihi kami. Itulah sebabnya Tuhan kami mau berkata kepadamu, Tuhan Yesus, kami sungguh mengasihi Engkau. Roh jiwa tubuh kami sepenuhnya milik-Mu ya Tuhan. Biar kiranya kehendak-Mu yang jadi. Saat pagi hari ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan. Dimanapun berada ya Tuhan, kami percaya ada kuasa kebangkitan yang Kau berikan kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Ada pengharapan, ada berkat-berkat, ada sukacita, ada damai sejahtera yang terus mengiringi mereka sepanjang kehidupan setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya saat ini lawatan-Mu sedang terjadi atas setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Pemulihan sedang Kau kerjakan di dalam setiap kehidupan umat-Mu yang Engkau kasihi. Pada saat mereka sakit Tuhan, kami percaya ada kesembuhan yang sempurna terjadi. Pada saat mereka lemah, kami percaya Engkau kuatkan. Pada saat mereka putus pengharapan, ada pengharapan yang baru, ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa Engkau berkati setiap keluarga demi keluarga. Biar kiranya kasih Tuhan terus limpah. Diberkatilah laki-laki yang takut akan Tuhan. Dan istrinya seperti pohon anggur yang subur, dan anak-anaknya seperti tunas zaitun yang berdiri sekeliling meja. Diberkatilah setiap keluarga demi keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Dan hamba-Mu berdoa saat pagi hari ini Tuhan. Pada saat hamba-Mu, umat-umat Tuhan akan memberikan persembahan yang terbaik, yang diberikan dengan hati penuh dengan sukacita. Kami percaya Tuhan Kau memberkati dengan berlimpah-limpah. Tidak ada kekurangan apapun, segala sesuatunya Engkau cukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau terus menyertai kami dalam perjalanan kehidupan kami ke depan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kekasih-kekasih Tuhan, mari angkat tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Tengadahkan wajah kita menikmati kasih-Nya. Dan sebelum menerima berkat Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya melekat dan tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil. Karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Kasih setia dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Berkati kita mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Limpahkan berkat rahmat-Mu. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Ku, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan di dalam Roh-Mu, melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Hidup dalam kebenaran-Mu
sampai selamanya. Hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Tetap semangat, tetap sukacita. Dan jangan lupa untuk terus intim dengan Tuhan hari-hari ini. Dan terus jaga kesehatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.